Halo, selamat malam sahabat ASN. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan terkait dengan PMK nomor 62 tahun 2023 yaitu PMK 107 tahun 2024. Baik sahabat ASN, supaya mempercepat, mari kita langsung saja. Saya izin share screen. Baik, pada pasal 10 peraturan PMK 62 diperbarui di PMK 107 tahun 2024. Ketentuan ayat 1 huruf A pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 10 ayat 1, program sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf C angka 2 mengacu pada A. Daftar program yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk penyusunan RKA-KL sebagaimana tertuang dalam Renja KL. Dan B. Program kementerian atau lembaga yang relevan dan kegiatan atau keluaran dari Satker Bun untuk penyusunan RKA Bun. Ayat 2. Dalam hal tidak terdapat program kementerian atau lembaga yang relevan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, penyusunan RKA Bun menggunakan program tersendiri sesuai dengan fungsi Menteri Keuangan selaku Bun. Ayat 3. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat bersifat lintas antar subbagian anggaran dalam BA Bun atau lintas antar BA Bun dengan BA KL. Selanjutnya, pada pasal 11 kita kembali ke peraturan yang lama. Pasal 11 ayat 1, jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf D angka 3 mengacu pada klasifikasi jenis belanja sesuai dengan tujuan penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah yang menjadi kewenangan kementerian atau lembaga atau BUN yang terdiri atas A. Jenis belanja pada kementerian atau lembaga berupa 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja modal, dan 4. Belanja bantuan sosial. B. Jenis belanja pada BA BUN berupa 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang dan jasa, 3. Belanja pembayaran kewajiban utang, 4. Belanja subsidi, 5. Belanja hibah, 6. Belanja bantuan sosial, 7. Belanja lain-lain, dan 8. Transfer ke daerah. Ayat 2. Penggunaan jenis belanja dan transfer ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kodifikasi segmen akun yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai bagan akun standar. Pasal 12 ayat 1, ketentuan mengenai A. Daftar nomenklatur dan kode BAKL dan PPA Bun, B. Klasifikasi organisasi, klasifikasi fungsi, dan klasifikasi jenis belanja, dan C. SBM, SBK, dan SSB tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 2. Perubahan atas nomenklatur dan atau penambahan kode BAKL dan atau PPA Bun berdasarkan klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran. Pasal 13 ayat 1, RKA-KL disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam tata cara penyusunan RKA-KL dalam lampiran 2 dan RKA Bun disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam tata cara penyusunan RKA Bun dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Ayat 2. Penyusunan RKA-KL dan RKA Bun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui sistem informasi. Ayat 3. Dalam hal terdapat perubahan format RKA-KL atau RKA Bun sebagaimana dimaksud pada ayat 1,
Perubahan format RKAKL dan atau RKA Bun ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan. Bagian kedua, kaidah penganggaran dalam penyusunan RKA. Paragraf 1. Umum. Pasal 14. Penyusunan RKA memperhatikan kaidah penganggaran yang meliputi A. Prinsip belanja berkualitas, B. Pemenuhan alokasi dasar, C. Pembatasan alokasi untuk belanja tertentu, D. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari sumber dana tertentu, E. Penandaan anggaran atau budget tagging, F. Penajaman program, kegiatan, dan keluaran, G. Sinkronisasi antara belanja pemerintah pusat dan TKD, H. Kebijakan penganggaran yang ditetapkan pada tahun berkenaan, I. Pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara, J. Pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan 1. Dekonsentrasi kepada GWPP dan tugas pembantuan, 2. Bantuan pemerintah, 3. Belanja bantuan sosial, 4. Kontrak tahun jamak, dan 5. Kerjasama pemerintah dan badan usaha melalui pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment, dan K. Standar biaya. Paragraf 2. Prinsip belanja berkualitas. Pasal 15 ayat 1. Prinsip belanja berkualitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf A meliputi A. Efisiensi, B. Efektivitas, C. Prioritas, D. Transparansi, dan E. Akuntabilitas. Ayat 2. Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dilakukan dengan memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait standar biaya. Ayat 3. Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara keluaran yang dihasilkan dengan sasaran program dan sasaran strategis. Ayat 4. Prinsip prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Ayat 5. Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilakukan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya. Paragraf 3. Pemenuhan alokasi dasar dan pembatasan alokasi untuk belanja tertentu. Pada pasal 16 telah diperbarui di PMK nomor 107 tahun 2024. 5. Ketentuan ayat 1 huruf A, huruf D, dan huruf F, serta ayat 3 pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 16, ayat 1. Pemenuhan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B, paling sedikit untuk A. Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional Satker yang mendasar berupa 1. Pembayaran gaji dan tunjangan, 2. Operasional dan pemeliharaan kantor, dan 3. Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi. B. Penyediaan dana untuk pelaksanaan pelayanan publik. C. Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan atau hibah. D. Kebutuhan anggaran untuk kegiatan atau keluaran berlanjut, penyelesaian pekerjaan tahun-tahun sebelumnya, dan penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga. E. Penyediaan dana untuk penyelesaian tunggaan, dan atau F. Penyediaan dana untuk program prioritas nasional atau kegiatan prioritas atau proyek prioritas strategis atau major project.
Ayat 2. Penyediaan dana untuk penyelesaian tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E dilaksanakan dengan ketentuan A. Untuk jumlah tunggakan pertagihan dengan nilai sampai dengan 200 juta rupiah harus dilampiri surat pernyataan dari KPA. B. Untuk jumlah tunggakan pertagihan di atas 200 juta rupiah sampai dengan 2 miliar rupiah harus dilampiri hasil review dari APIP K atau L dan atau C. Untuk jumlah tunggakan pertagihan di atas 2 miliar rupiah harus dilampiri hasil review dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ayat 3. Dalam hal tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit tersebut digunakan sebagai dokumen pendukung pengganti surat pernyataan dari KPA atau pengganti hasil review dari APIP K, L atau review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Baik, sepertinya untuk sesi malam ini tidak perlu terlalu panjang. Kita akan melanjutkan pembacaannya pada sesi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam sahabat ASN.